Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Putriani, Prodi Manajemen, NIM 22400-397. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih riba itu, memahami definisi bank bunga atau riba ya. Karena banyak sekali kan, jika kita melakukan pinjaman, riba atau tidak, ada bunganya gimana. Pokoknya yang kita bahas di sini adalah riba. Jadi, secara bahasa, riba memiliki makna yang lebih dari sebuah kata pinjaman. Pertukaran uang adalah kegiatan transaksi yang sangat rentan dengan riba. Secara sederhana, teori dengan kenyataan riba dalam praktiknya hanyalah larangan pembayaran dan penerimaan bunga atas peminjaman uang. Namun lagi diterjemahkan lebih lanjut lagi, riba atau bunga memiliki arti yang lebih pada syariah. Salah satu yang paling topik yang diperdebatkan nih dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam Al-Quran. Pembahasan ini terutama berfokus pada apa sih sebenarnya arti riba dalam Al-Quran, bagaimana ekonomi Islam dipraktikkan di tengah ekonomi kapitalis dalam perbankan modern saat ini, yang membutuhkan bunga dalam aktivitas ekonominya secara esensialisasi. Terus pada prinsipnya semua transaksi bisa disebut syariah jika tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu hal yang dilarang dalam bisnis syariah adalah munculnya riba. Istilah riba sendiri disebutkan oleh karya-karya ulama klasik dan semuanya setuju dengan larangan riba. Namun, akhir-akhir ini muncul pembahasan tentang riba yang jelas-jelas dilarang tetapi berstatus bunga bank. Apakah bunga bank merupakan representasi dan dari riba atas persepsi riba, dan bunga bank sangat bervariasi dalam komunitas. Pengertian riba sebagai berikut adalah: riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara. Salah satunya riba merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berkembang dari masa jahiliyah sampai saat ini. Sistem kredit dan kredit berbasis bunga ini sangat menguntungkan pemilik modal, dan di sisi lain telah memiskinkan masyarakat miskin. Jadi yang miskin tambah miskin, tetapi yang memiliki modal lebih menguntungkan. Karena itulah Islam mengharamkan riba dan menjunjung tinggi tradisi sedekah, sehingga tidak ada yang dituntut untuk riba. Kesamaan antara bunga dan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis sulit dibantah karena besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, oleh karena itu dibagi-bagi mereka berputar pada ada atau tidaknya tambahan saat pengembalian hutang. Lebih jauh, Rahman mengatakan bahwa dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan. Bunga bank dapat diartikan dan harus ditafsirkan sebagai balas jasa atau jasa yang diberikan bank sesuai prinsip tradisional untuk pelanggan yang membeli atau menjual produk perbankan tertentunya. Sebuah bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada pelanggan yang merupakan pemilik deposito, yang akan digunakan untuk membayar nasabah kepada bank nasabah yang mengambil pinjaman. Jadi di sini ada dua jenis yang digunakan, dan ada dua jenis bunga yang digunakan, dan bank menawarkan untuk pelanggan dua jenis ini, yaitu yang pertama ada bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang dibayarkan oleh bank kepada pelanggan menyimpan uang
mereka di bank, fitur penghemat bunga atau mendorong calon pelanggan ingin menyimpan uang mereka. Nah, yang kedua itu ada bunga bank berupa bunga pinjaman ya, yang kayak pinjol, pinjaman online itu. Ini ada yang kedua. Bunga pinjaman ini adalah dengan kata lain adalah harga yang harus dibayar pinjaman membayar pelanggan bank seperti pinjaman dan lain-lain. Dari berbagai definisi di atas, ya jelas bahwa tingkat bank tambah untuk kehadiran simpan dan antara pihak pelanggan dan bank modal deposit pinjaman pokok kesepakatan ditutup. Jadi sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa bank riba itu diharamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.